menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti acara saya, yaitu diseminasi disiplin positif di SMA Negeri 1 Tambak Bulu. Yang kedua, mari kita mengucapkan sholawat kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir. Sebelum saya mulai untuk presentasi diseminasi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Saya mohon nanti dalam diseminasi jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita mempunyai waktu untuk tanya jawab sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Jadi saya tidak mematok waktu harus sekitar 15 menit atau 30 menit, tidak. Kita gunakan waktu selonggar-longgarnya. Gitu. Kemudian untuk susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan. Nanti pembukaan langsung akan dibuka oleh Bapak Kapolsek Humas Pak Abdul Muid. Kemudian yang kedua langsung ke sambutan juga Pak Muid juga, Pak Muid ya. Yang ketiga saya mempresentasikan tentang disiplin positif. Yang keempat acara tanya jawab. Yang terakhir doa. Jadi itu susunan acara. Untuk yang pertama acara, mari kita buka bersama-sama. Untuk pembukaannya saya serahkan ke Pak Muid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tambak Boyo, Ibu DRA Hajah Dewi Insani MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SMA Negeri 1 Tambak Boyo, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Tata Administrasi SMA Negeri 1 Tambak Boyo, Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Burke yang pada pagi hari ini akan menyampaikan diseminasi disiplin positif di SMA Negeri 1 Tambak Boyo. Di pagi yang penuh barokah ini, senantiasa kita semuanya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, inayah, maunah dan semuanya yang telah diberikan kepada kita, sehingga di pagi yang penuh barokah ini kita masih bisa menghadiri undangan dari Bu Ikeryani dalam rangka melaksanakan diseminasi disiplin positif di SMA Negeri 1 Tambak Boyo dengan satu harapan, apa yang akan disampaikan beliaunya nanti benar-benar akan menjadikan diseminasi pada hari ini menjadi diseminasi yang luar biasa dan menghasilkan hasil yang luar biasa pula. Dengan satu harapan, hasil daripada diseminasi pada pagi hari ini bisa kita aplikasikan di sekolah kita tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita bersama aturkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi
dengan satu harapan, semoga kita semuanya kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Ibu Ike Riani yang telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menyampaikan diseminasi pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat semuanya, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, acara pada pagi hari ini tidak hanya sekedar acara panjenengan diundang rawuh di ruangan ini, namun tentunya acara ini sangat penting artinya untuk kelanjutan Bu Ike dalam mengikuti JGB. Semoga Bu Ike nanti acaranya lancar dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari para undangan nanti akan menjadikan kesempurnaan daripada diseminasi panjenengan terkait dengan disiplin positif di sekolah kita tercinta, dan yang paling akhir nanti hasilnya bisa kita aplikasikan di sekolah kita tercinta, biar sekolah kita tercinta nampak semuanya di semua lini kedisiplinan siswa, Bapak Ibu guru dan semuanya stakeholder yang ada di sekolah kita akan semakin maju bersama. Yang paling terakhir, semoga Bu Ike tetap semangat Bu Ike, karena masih ada satu lagi yang harus disampaikan nanti. Tetap semangat Bu Ike, maju karena panjenengan adalah harapan kami semuanya, dan nanti biar panjenengan menyampaikan hasilnya ini kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Kamboboyo. Mungkin itu yang perlu disampaikan Bu Ike dan para undangan semuanya. Marilah kita ikuti nanti bersama-sama dengan penuh keguyuban, penuh banyak pertanyaan tentunya nanti, biar diseminasi yang akan disampaikan Bu Ike nanti menghasilkan hasil yang luar biasa. Mungkin itu Bu Ike yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muid yang sudah diberikan sambutan dan sudah membuka acara pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita mulai dengan pemaparan tentang disiplin positif. Jadi ini sifatnya kita sharing Bapak Ibu. Kita sharing dengan pengalaman yang masing-masing Bapak Ibu guru sudah peroleh selama bertahun-tahun menjadi pendidik pengajar di SMA Negeri 1 Kamboboyo. Kita santai saja ya. Saya bisa berdiri atau duduk, dengan nanti juga bisa menyampaikan pendapat, bisa dengan duduk juga dengan berdiri, bagaimana nyamannya nanti, sehingga 1 jam ini kita bisa lewati, semoga tidak terasa waktunya selama 1 jam. Untuk yang saya sampaikan hari ini sesuai dengan judulnya, yaitu tentang disiplin positif. Kita menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Kamboboyo. Sebelum menuju ke disiplin positif, kita melihat dulu tentang tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan menurut Belajar Dewantoro dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ada menuntun segala kodrat. Nah, di setiap anak itu mempunyai 2 kodrat, ya, yaitu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat alam itu lingkungan atau tempat di mana anak itu tinggal. Jadi anak itu sifatnya unik Bapak Ibu, unik, antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Itu semuanya salah satu faktornya karena adanya kodrat alam. Jadi nanti sifat anak dari pesisir seperti tempat kita mengajar itu kan Kamboboyo, berbeda dengan anak-anak yang di daerah pegunungan.
Kemudian bisa juga kodrat alam itu lingkungan tempat tinggal atau keluarga. Jadi ada keluarga yang care dengan pendidikan, ada yang tidak care dengan pendidikan. Jadi itu yang nanti akan membentuk. Kemudian yang kedua ada kodrat zaman. Setiap zaman itu akan memproduk generasi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Generasi kita, kalau saya generasi tahun 80-an, gaya belajarnya beda dengan anak zaman sekarang. Kalau zaman itu, zaman saya SD, SMP itu kita melulu pembelajaran menggunakan buku paket, buku LKS seperti itu. Tetapi kalau sekarang itu mengikuti perkembangan zaman, kita sudah semuanya itu pegang gadget gitu. Jadi pembelajaran tidak hanya berbasis pada buku, tetapi juga media elektronik, bisa berupa HP. Nanti di sana kita yang seperti kita lakukan biasanya kita share link untuk PPT, mungkin ada Canva, atau melihat kalau di pelajaran saya sejarah itu kan banyak film-film dokumenter ya, kayak penyerangan ada Trikora di Irian itu ada videonya. Walaupun itu bukan film sebenarnya, tapi itu dokumenter dari luar negeri, jadi di-upload di YouTube. Anak-anak bisa melihat, oh seperti ini ya prosesnya. Jadi pembelajaran itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu. Nah, nanti titik akhir dari tujuan tersebut adalah untuk membentuk budi pekerti yang luhur. Budi pekerti itu ada cipta, rasa, karsa. Jadi itu nanti akan mencakup kemampuan untuk intelektualnya, geraknya. Nah, jadi semuanya nanti terangkum di dalam budi pekerti yang luhur. Jadi memang dalam suatu pendidikan titik akhirnya tidak pada memperoleh nilai angka saja, tetapi kita ke budi pekerti yang luhur, kemudian sehingga akan terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi yang seperti sudah kita lakukan sehari-hari, ada profil pelajar Pancasila dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sampai seterusnya. Nah, ini nanti yang akan diwujudkan. Selanjutnya, nanti hasil yang dicapai, jadi yang dicapai itu nanti akan mencakup yang pertama memiliki budi pekerti luhur. Jadi anak-anak itu tidak melulu ke intelektualitasnya saja ya, tetapi juga ke budi pekerti. Sekarang itu yang terpenting kita tekankan di anak-anak itu adalah budi pekerti, sopan santun. Kalau masalah intelektualitas itu bisa diasah, kita bisa memberikan materi, kemudian anak belajar, kemudian ada umpan balik antara siswa dengan guru, itu bisa dilakukan. Tetapi ada lagi yang penting, yaitu tentang budi pekerti yang luhur. Jadi ini yang perlu kita terapkan ke anak-anak, karena memang kodrat zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zamannya kita ketika sekolah. Kalau kita sekolah dulu dari SD itu sudah terbiasa dengan kromo inggil ya, kalau dengan bapak ibu guru. Kalau sekarang anak-anak lebih cenderung tidak bisa menggunakan kromo inggil, sehingga supaya sopannya gitu ya, anak-anak menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, lalu bagaimana untuk mewujudkan pelajar yang berintelektual dan berbudi pekerti luhur? Nah, jadi di sini kita harus mengetahui bahwa tugas guru adalah mampu mewujudkan budaya positif sekolah. Karena inti dari sebuah pendidikan bukan pada penyampaian pelajaran, akan tetapi juga mencakup pembentukan karakter siswa. Kemudian budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dengan penerapan segitiga restitusi dan penyelesaian masalah. Jadi itu caranya. Sekarang kita bahas dulu untuk
disiplin ya, kita ke makna disiplin dulu. Disiplin maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai suatu tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini makna disiplin. Kemudian ketika kita lanjutkan ke disiplin positif, pengertiannya adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini disiplin positif di sekolah kita sudah. Disiplin positif itu salah satunya yaitu dengan membuat peraturan sekolah. Jadi di sekolah kita sudah ada, setiap kelas itu sudah ada aturan sekolah. Nah itu, jadi itu merupakan aturan-aturan kedisiplinan yang harus dipatuhi oleh anak. Masalahnya di sini dalam penerapan disiplin itu kita harus menumbuhkan kesadaran dari dalam. Jadi anak-anak itu ketika melakukan disiplin positif itu bukan karena takut hukuman, bukan karena mendapatkan hadiah. Biasanya kalau anak-anak SD itu cenderung biasanya untuk bisa disiplin ada suatu hadiah, kan gitu. Misalkan siapa yang datang duluan nanti mendapatkan stempel bintang, kan gitu. Atau siapa yang mengerjakan tugas dengan baik mendapatkan permen. Nah, kemudian kalau anak SMA karena ada aturan-aturan tersebut biasanya melakukan disiplin positif itu karena takut adanya skor ya. Biasanya misalkan tidak masuk sekolah skornya 10, tidak mengerjakan tugas skornya 5, tidak menggunakan seragam sesuai dengan hari skornya 5. Nah itu kalau yang anak-anak SMA takuti. Jadi mereka disiplin itu bukan karena dorongan dari dalam hati, tetapi karena adanya rasa takut. Nah ini yang perlu kita hindari, sehingga untuk penerapan disiplin positif itu kita sebagai guru kita harus jueh masuk ke kelas mengingatkan anak supaya anak itu muncul dalam dirinya keinginan untuk melaksanakan disiplin positif, bukan karena takut pada hukuman. Anak berperilaku itu didasari atas motivasi perilaku. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan. Biasanya anak itu mengikuti peraturan karena takut adanya hukuman. Kalau zaman saya sekolah, terlambat sekolah, berarti hukumannya berdiri di lapangan. Berarti anak-anak itu patuh karena takut, sehingga untuk menghindari hukuman itu mau tidak mau dia datang tepat waktu. Jadi itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu bukan harus berupa uang ya, atau berupa hadiah. Imbalan itu bisa berupa misalkan gini, nanti kalau kamu tepat waktu nilai kamu saya tambah 5. Nah berarti kan itu anak datang melakukan kedisiplinan itu karena adanya imbalan. Apalagi kalau anak-anak SD, anak-anak TK itu seperti anak saya, seorang sekolah, kenapa kok pagi sekali saya mendapatkan bintang 3 gitu. Kalau mendapatkan bintang 3 itu bahagia pulangnya. Kalau dapat bintang 1 itu dia sedih. Artinya di sini dia termotivasi itu karena adanya hadiah. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang seharusnya atau idealnya anak melaksanakan disiplin positif itu yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini idealnya. Artinya di sini dia melakukan tersebut demi dirinya sendiri,
belajar, berarti itu untuk masa depan saya. Gitu. Saya patuh pada aturan sekolah itu untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena kalau saya sampai tidak patuh, saya malu pada teman, malu pada diri sendiri, malu pada guru. Jadi banyak sekali ada tiga motivasi. Jadi yang pertama dan kedua itu motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Berarti itu dari luar, dari orang lain, ya ada hukuman dari orang lain atau ada hadiah dari orang lain untuk yang motivasi ekstrinsik. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu dalam dirinya sendiri. Saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang baik untuk diri saya sendiri, baru nanti baik untuk orang lain. Gitu. Jadi ini teori motivasi perilaku siswa ini yang perlu kita perhatikan. Terkadang kita itu terkadang itu kita sudah menganggap kita betul. Oh, anak ini terlambat, akan saya beri hukuman menulis 10 lembar halaman. Itu menurut kita benar. Nah, tetapi kita harus cek dulu. Kita harus cek dulu bagaimana siswa itu sendiri. Selanjutnya, peran guru dalam hal ini ada 5 posisi. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau anak itu tidak mematuhi kedisiplinan, guru mempunyai 5 posisi. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum itu yang gimana? Misalkan siswa datang kemudian terlambat, langsung kita memberikan hukuman. Kamu terlambat 5 menit, maka kamu harus nyapu perpustakaan sama ngelap kaca. Itu adalah contoh posisi penghukum. Kita tidak tanya kenapa kamu datang terlambat, kenapa kamu sampai di sini kok sekitar jam segini, harusnya kan jam segini. Kita tidak tanya. Kalau kita menggunakan posisi penghukum seperti itu, jadi datang dia sudah tidak sesuai dengan jam, berarti dia dihukum. Atau mungkin tulis 10 halaman buku paket ini. Nah, itu untuk yang posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya contohkan seperti ini. Misalkan ada siswa kita namanya Ajuan, datang terlambat. Kalau kita di dalam posisi pembuat rasa bersalah, kita tidak langsung menghukum, tapi kita menggunakan kalimat yang landai tetapi membuat anak itu merasa bersalah. Misal, Ajuan ke sini, kenapa terlambat? Saya tadi habis subuh tidur lagi, Bu. Ketiduran, tidak ada yang bangunkan. Nah, gini nih gara-gara kamu terlambat. Nanti kan yang kena itu kan wali kelasnya. Apa kamu tidak kasihan sama wali kelas? Akhirnya kan anak itu merasa, oh berarti saya salah ya, nanti wali kelas saya kena, kan gitu. Oh berarti nanti wali kelas saya yang kena tegur karena gara-gara saya terlambat. Itu ketika di posisi yang membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah oleh perkataan yang dilakukan oleh guru. Biasanya pembuat rasa bersalah itu kalimatnya landai tapi makjub. Itu posisi yang kedua. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman itu kita ketika bicara pada murid nadanya ceria, seperti kita ngomong dengan teman. Misalkan ada yang terlambat, Dava terlambat datang. Saya panggil Dava, kenapa tuh kamu terlambat? Ini Bu, karena saya tadi
kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Apakah itu efektif? Ada yang efektif, ada yang tidak. Itu posisi kontrolnya seperti itu. Biasanya kan kalau anak SMA ya, kalau anak SMA itu biasanya menginginkan guru itu seperti teman. Tapi kadang hal tersebut justru akan menjadikan pemberani. Jadi anak akhirnya tidak takut gitu. Karena paling besok jangan diulangi lagi ya, nah seperti itu. Nah, jadi itu posisi kontrol yang ketiga. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu berarti kita memposisikan ketika anak bersalah itu kita menulis kesalahannya. Misalkan Ali, kesalahannya saya tulis semuanya. Terlambat, belum, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut pulang, saya tulis semuanya. Itu posisi pemantau. Kemudian panggil anak, nah ini loh nak, kamu bolos, belum, tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti ulangan. Itu saya sodorkan ke anaknya. Berarti itu posisi kita adalah sebagai pemantau. Kita memberikan data-data, kita tulis semuanya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi guru sebenarnya yang paling ideal. Kalau sebagai manajer kita bicara dengan anak lembut, kita tanyakan dulu kenapa terlambat. Ketika anak tahu terlambat, mengatakan alasannya, cari solusinya. Ditanya anak itu, ini sudah betul apa salah yang kamu lakukan? Nah akhirnya kan nanti anak tahu, oh ini salah saya, kan gitu. Nah jadi kalau kontrol manajer seperti itu, ada suatu hubungan antara guru dengan siswa itu saling terbuka. Guru mau mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh siswa, siswa bisa menyampaikan, oh saya terlambat karena ini loh Bu, saya terlambat karena ini loh Pak. Nah, jadi ini yang posisi kontrol. Tetapi memang terkadang kita tidak bisa menghindari posisi sebagai penghukum. Kita tidak bisa menghindari terkadang ya, cuma kalau bisa nanti kita minimalkan gitu. Kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Jadi kita tidak bisa meninggalkan itu semuanya, tetapi setidaknya mari kita minimalkan dan kita memaksimalkan posisi kita sebagai manajer. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa. Jadi kalau dalam filosofi pemikiran KHD bahwa kita sebagai pendidik itu memberikan yang terbaik untuk anak, untuk siswa. Jadi itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar siswa-siswa kita ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan dengan fisiknya ya. Anak butuh makan, untuk minum. Kita akui atau tidak, ketika kita mengajar siswa kita itu lapar, anaknya itu akan usap. Jadi untuk mencapai suatu kondisi yang ideal dalam suatu pembelajaran, kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang bertahan hidup itu tentang bagaimana anak itu memenuhi kebutuhan fisiknya, makan, minum. Kemudian untuk yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu cenderung anak itu ingin dilihat, itu penguasaan. Saya bisa. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini juga problematika kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang ada anak-anak itu yang pendiam. Kita bisa mencontohkan salah satu siswa kita, misalkan A gitu,
tidak berani kumpul dengan temannya karena dia merasa nanti saya kalau kumpul dengan temannya, dengan teman-teman saya akan dihindari. Ada kan di sekolah kita ada beberapa anak yang seperti itu. Jadi artinya di situ anak itu membutuhkan untuk diterima di dalam komunitasnya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kesenangan itu yang membuat anak itu bahagia, itu kebutuhan dasarnya. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan ini mencakup tentang kebebasan keinginan untuk berekspresi, untuk menyampaikan pendapat. Nah, jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang nyaman sehingga terwujud seperti tadi ya, generasi yang mempunyai intelektual kemudian berbudi pekerti. Kita lihat dulu kebutuhan dasar siswa itu sudah terpenuhi apa belum. Jika belum, kita sebagai guru berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Nah, ini yang gongnya dari disiplin positif di sini adalah tentang restitusi. Ini suatu pengalaman yang baru juga sebenarnya, istilah ini bagi saya atau penjenengan juga, tapi sebenarnya ini sudah kita lakukan setiap hari. Itu restitusi. Saya bacakan pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Jadi di dalam restitusi itu, ketika anak melanggar disiplin positif, biasanya itu muncul minder atau merasa bersalah sehingga dia takut untuk kembali ke komunitasnya. Misalkan kita mempunyai murid namanya Ali, bolosan, kemudian tidak pernah mengerjakan tugas, kembali lagi ke alim lagi. Yang di kepala saya cuma alim soalnya. Jadi akhirnya ketika dia merasa beda dengan teman-temannya, dia akan menyendiri. Karena itu kita membutuhkan cara bagaimana supaya dia bisa kembali ke dalam komunitasnya. Dalam hal ini ke dalam komunitas kelas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas itu kita tidak boleh mematikan karakter siswa. Misalkan kalau mematikan karakter siswa itu gini, Ali, sini, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya ketiduran Bu, misalkan gitu. Kamu itu salah. Nah, hal semacam ini yang harus dihindari. Kita tidak boleh langsung mengatakan kamu salah. Nah, tetapi bagaimana caranya kita membuat anak itu sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Jadi bukan guru langsung menjudge gitu, enggak, tetapi anak yang harus menyadari. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Saya contohkan kalau menstabilkan identitas gini. Misal siapa lagi yang saya sebut namanya? Siapa? Nicholas Saputra. Siswa kita memang ada yang namanya seperti artis Nicholas Saputra.
Ya, namanya kan seperti artis dulu bayangan saya, seperti Nicholas Saputra di ADC. Nah, misalkan gini, kalau sesuai dengan menstabilkan identitas, nah, siswa ini kan tidak pernah mengerjakan tugas. Saya panggil, kita bicara dengan anak itu dengan gaya landai. Kita panggil, misalkan gini, kita tanya, Nicholas, kenapa kamu kemarin tidak mengerjakan tugas? Pasti dia jawabnya agak nyeleneh. Kan memang pelanggar disiplin itu jawabannya kadang nyeleneh, kadang juga menjengkelkan. Tapi kita ya tetap harus sabar. Jawabannya, saya ngantuk, Bu. Terus kalau kita menstabilkan identitas, kita tidak boleh mematikan karakter anak. Bagaimana caranya? Nah ini yang kadang kita itu sulit untuk melakukan. Jadi harusnya gini, oh kemarin berarti kamu ketiduran. Iya Bu. Kenapa kamu ketiduran? Tanya dulu. Semalam saya begadang main game. Padahal ini gurunya sudah cepet-cepet ini ya. Main game, tetap tidak boleh marah. Terus gimana? Tanya lagi. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah betul atau salah? Ya mesti dia langsung sadar, saya salah. Nah dari sini kita menghibur dulu supaya anak itu tidak langsung minder. Nanti kalau dikatakan kamu salah harus dihukum, langsung mendelep anaknya. Akhirnya kita sebagai guru ya harus menstabilkan dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak untuk diulang. Jadi kira-kira seperti itu yang harus disampaikan oleh guru. Atau, nah setiap orang itu punya kesalahan, tapi, tapinya itu loh ya kita harus mengolah kata-kata supaya anak itu tidak, istilahnya kalau zaman sekarang itu tidak mati gaya. Kira-kira ibu-ibu sama bapak-bapak itu juga seperti ini kan ya? Apalagi kalau sudah ketemu dengan siswa yang gitu, stres dulu dirinya. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, Nak, kamu ngantuk. Kenapa kok sampai di kelas tertidur? Kita menanyakan. Jadi validasi masalah. Masalahnya apa tuh? Saya main game Bu semalaman. Itu untuk yang validasi tindakan salah. Kemudian inti dari restitusi itu kan supaya anak mengetahui ketika dia melanggar kedisiplinan, dia harus bisa menyelesaikan masalahnya. Akhirnya nanti akan muncul pertanyaan, guru pasti akan bertanya, kan terus berlanjut. Nak, ketika kamu itu kemalaman main game, berarti kamu pagi tidak bisa on time berangkat sekolah dan terlambat. Kira-kira supaya besok tidak terulang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi kita mancing siswa yang mencari solusi. Bukan kita ya besok berarti kamu tidak boleh main game, tidak seperti itu. Tapi kita memancing. Nah, kalau besok, kalau malam itu main game sampai kemalaman, besoknya tidak bisa berangkat on time, berarti apa yang harus dilakukan? Akhirnya kan anak berpikir, oh, yang harus saya lakukan berarti main gamenya dibatasi Bu. Berarti dia mendapatkan satu solusi. Itu solusi terhadap tindakannya. Tapi kan sebenarnya masih ada lagi kesalahannya terkait dengan sopan santun dengan guru. Terus saya tanya, misalkan, Nah, untuk yang tugasnya gimana? Pasti jawabannya, iya Bu, saya akan menyusul. Dan atas tindakan saya minta maaf.
Jadi kita memberi pancingan ke anak, membuat dia sadar, kemudian anak itu akan menyelesaikan masalah. Jadi inti dari restitusi itu kita tidak yang menghakimi, kamu salah itu enggak, tetapi kita menyampaikan ke anak dan anak itu akan mencari solusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu nanti kelebihannya anak mencari solusi, kemudian yang kedua tidak akan mengulangi melanggar disiplin positif, yang ketiga bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi anak itu bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Anak SMA saya yakin bisa, karena anak SMA itu sudah mempunyai pemikirannya sudah mandiri, tidak perlu dipengaruhi, dia sudah bisa berpikir, oh ini salah, ini betul. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir, langkah segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Nah nanti kita akan tanyakan, ketika sudah dia menemukan solusi, besok berarti saya tidak main game sampai malam Bu, saya akan membatasi waktu main game. Dia sudah menemukan ini. Kemudian kita sebagai guru akan menanyakan, setiap kelas itu kan mempunyai peraturan kelas, maka kita akan tanyakan, kira-kira dari yang kamu lakukan ini, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, dia akan tahu. Jadi setiap kelas itu pasti mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Kalau sekolah mempunyai aturan sekolah, di kelas mempunyai aturan kelas. Aturan kelas setiap kelas itu bisa berbeda-beda. Misal kelas A aturannya setiap hari Jumat olahraga dulu. Kelas 11 setiap hari Jumat kerja bakti dulu. Setiap kelas mempunyai kesepakatan. Ini yang perlu kita sadari. Nah, kemudian kita tanyakan ke anak. Kesepakatan kelas itu merupakan suatu peraturan kelas yang dimiliki oleh kelas, disepakati bersama, kemudian dilaksanakan secara sadar dengan kesadaran penuh, ya, tidak karena paksaan, maka itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi kita wajib membuat suatu keyakinan kelas. Artinya di sini dari peraturan ketika sudah naik menjadi keyakinan kelas, siswa itu akan melaksanakan keyakinan kelas itu ada atau tidak ada hukuman. Kalau peraturan berarti itu masih ada konsekuensi. Oh misalkan terlambat, maka gimana? Tidak menggunakan sepatu hitam, maka gimana? Itu peraturan. Ketika menjadi keyakinan kelas, ada atau tidak ada konsekuensi, ada atau tidak ada hukuman, karena ini adalah suatu kesepakatan bersama, maka disepakati. Kita tanyakan ke anak, mana kesepakatan kelas yang kamu langgar? Oh ini Bu, kesepakatan yang saya langgar adalah tidak memperhatikan Bapak Ibu guru ketika mengajar. Kesepakatan kelas itu kan banyak. Kemarin saya lihat di kelas 11.1 itu kesepakatan kelasnya ya, datang dan pulang sesuai dengan aturan, menjaga kebersihan, tidak boleh makan selama jam pembelajaran, sopan santun dengan teman, kemudian sopan santun kepada Bapak Ibu guru. Dan masih banyak, kemarin ada sekitar 9 keyakinan kelas yang saya lihat di kelas 11.1 itu. Nah, berarti dari situ mana yang sudah dilanggar? Oh, ini Bu yang saya langgar. Misalkan tidak sopan kepada guru. Nah, berarti untuk yang tidak sopan kepada guru, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan itu saya tanya ke Niko, berarti saya meminta maaf. Artinya di sini ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, dia tahu apa kesalahannya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, kemudian dan bagaimana supaya dia tidak mengulangi kedisiplinan yang sudah dia langgar. Jadi ini segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu juga sudah seperti ini ya, saya yakin sampun. Insya Allah sampun semuanya. Nah, jadi ini sudah
hampir final nih. Setelah ini kita tanya jawab. Hal positif dari penerapan restitusi. Yang pertama, tidak mematikan karakter siswa. Yang kedua, siswa tidak tertekan. Jadi kita ketika bicara dengan anak lemah lembut seperti tadi, anak tidak tertekan sehingga mau menyampaikan isi hatinya atau perasaannya. Kemudian yang ketiga, siswa menyadari kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, siswa mampu memecahkan masalahnya dengan baik. Yang kelima, mampu mempertanggungjawabkan kesalahan. Yang terakhir, akan mengajak temannya untuk menerapkan disiplin positif. Jadi ini yang saya sampaikan untuk penerapan disiplin positif dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Monggo yang mau menyampaikan pendapatnya atau mau bertanya silahkan. Mungkin Bu Neng, Bu Novi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ike atas pemaparannya yang sangat-sangat bisa kita mengerti dan semoga bisa kita implementasikan di dalam kelas. Dari pemaparan tadi ada yang ingin saya tanyakan dari materi yang Bu Ike sampaikan tadi. Apakah perlu, ya kan tadi pembahasannya tentang kesepakatan kelas, disiplin kelas, disiplin positif. Apakah perlu ketika kita di dalam kelas itu melakukan diagnostik awal seperti halnya kita ketika pembelajaran materi, ya, mengenai sejauh mana anak itu bisa mengerti apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai atau belum dengan kesepakatan yang ada. Maksudnya apakah sejauh mana anak bisa punya nilai intrinsik di dalam dirinya, menyadari ini perlu saya lakukan atau tidak saya lakukan, ya. Seperti halnya pembelajaran. Kemudian yang kedua, kira-kira di tahap mana sebagai seorang guru mata pelajaran kita mengingatkan anak mengenai kesepakatan kelas itu tadi tanpa bantuan guru bimbingan konseling, ya. Jadi kan kalau di SMA kan ada guru BK gitu. Karena kita pasti guru mapel itu meskipun pada hakikatnya semua guru itu berkewajiban untuk mendidik. Jadi meskipun guru matematika, guru sejarah, tapi tetap harus menyampaikan hubungan antara mata pelajaran itu dengan dunia nyatanya, bagaimana mempraktikkan nilai-nilai yang ada di dalam mata pelajaran itu. Sejauh mana kita sebagai guru mapel itu belum perlu atau perlu untuk melibatkan guru bimbingan konseling gitu Bu Ike. Terima kasih, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan Bu Novi. Yang pertama pertanyaannya tentang tes diagnostis, ya. Yang saya tanyakan tes diagnostis, ya, diagnostik gitu, ya. Diagnostik itu berarti tes di awal sebelum pembelajaran. Nah, untuk itu sebelumnya saya tanya dulu, dalam tes tersebut yang mau dipaparkan oleh Bu Novi yang ditanyakan ke anak apa?
Iya. Dari 1 sampai 10 nilainya ada 5. Apakah kita sebagai guru mapel perlu untuk mengenai kedisiplinan itu? Sebelumnya untuk ini tes diagnostik itu yang saya pelajari, sementara ini tes diagnostik itu untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar anak. Jadi kita mengetahui kesiapan belajar anak itu dari tes diagnostik itu. Jadi ada nanti anak tipe belajarnya yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jika dihubungkan dengan itu, masalah penerapan kedisiplinan kelas tidak ada, sebenarnya bukan ranahnya untuk tes tersebut. Cuma mungkin kita bisa melakukan tes tentang penerapan disiplin itu dengan memberikan kuesioner. Misalkan kita membuat di Google Form gitu ya. Iya, anak mengisi. Jadi bisa seperti itu. Jadi istilahnya bukan tes diagnostik seperti itu, tetapi kita membuat suatu pertanyaan-pertanyaan atau kita membuat kuesioner. Kemudian dari situ nanti kita bisa disimpulkan, oh anak ini tipenya pembangkang, oh anak ini tipenya suka terlambat. Jadi tesnya itu mungkin lebih ke tes apa nih? Psiko ya, bukan di itu. Itu pertanyaan yang pertama, gimana Bu Novi? Oke. Kemudian yang kedua, sejauh mana kita, iya, bagaimana sejauh mana kita bisa menerapkan gitu nih tanpa guru BK. Jadi untuk penerapan disiplin positif ini, Bu Novi, kita tidak bisa bekerja sendiri, jelas tidak bisa. Apakah kita hanya dengan guru BK? Tidak. Apakah kita hanya dengan wali kelas? Tidak. Penerapan disiplin positif itu merupakan kolaborasi, suatu kolaborasi seluruh elemen sekolah. Guru, yang pertama pemangku kebijakan dulu kepala sekolah jelas. Kemudian guru, wali kelas, BK, tim keamanan sekolah. Misalkan kita membuat aturan pulang dan datang sesuai dengan kita. Jika anak-anak kita anak-anak besar nih, dibuat harus pulang sesuai dengan jadwal jam 3, tapi gerbangnya dibuka, anak-anak hilang. Jadi di sini perlu suatu kolaborasi antara kita, kemudian seluruh dengan kantin Bu. Ya iya, kelihatannya kan kok dengan kantin kolaborasinya iya. Dan nanti kalau jam pelajaran ngeblok ternyata ada di kantin dan bapak kantinnya, ibu kantinnya itu tidak peduli, anaknya kan berarti ngeblok. Artinya di sini kita harus kerjasama dengan seluruh elemen sekolah. Tidak bisa hanya dengan wali kelas saja, itu tidak bisa. Semuanya kita lakukan bersama-sama untuk penerapan disiplin positifnya. Memang ini yang agak sulit karena memang kita harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh yang berkepentingan dengan penerapan disiplin. Artinya siapa itu? Ya, semuanya elemen sekolah. Kemudian kalau bagaimana dengan guru mapel? Saya yakin di sekolah kita setiap kita masuk ke pelajaran itu sebelum ke materi pasti kita mengingatkan kerapiannya. Jadi kan itu kan termasuk kesepakatan kelas. Biasanya kan anak-anak itu kerapian, kebersihan itu kan pasti. Itu kita pasti tanya apa nih? Jadi apakah yang bertanggung jawab hanya wali kelas untuk ini dibersihkan harus tepat waktu? Enggak. Tetapi guru mapel juga berkewajiban. Justru malah guru mapel itu kan dia dari kelas ke kelas, muter setiap kelas disampaikan disiplin positif, maka secara tidak langsung nanti seluruh sekolah. Dan jika itu dilakukan oleh seluruh guru mapel, alangkah baiknya penerapan disiplin positif di sekolah kita. Jadi disiplin positif itu kita tidak bisa gerak sendiri, kita harus gerak bersama-sama. Jadi seperti itu Bu Novi. Mungkin ada tambahan sampul.
kayaknya kita juga gemes ya, guru nggak boleh. Iya. Kemudian kalau dilihat dari 5 posisi kontrol ya tadi, posisi kontrol itu tidak boleh sebagai penghukum tetapi sebagai manajer. Kenapa tidak mengerjakan? Begitu. Alasannya apa? Sedangkan kita itu kadang ngurusi anak kita itu ada 650, sedangkan yang seperti itu banyak. Nah, kadang itu kepala kita sudah full, karena itu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ayo kita berkolaborasi. Kalau kita sendirian menghadapi anak itu, kadang sudah agak mau naik gitu ya nadanya. Tapi kalau kita ada temannya kan kita saling mengingatkan, sabar. Artinya di sini guru itu sabar. Kalau dalam istilah pemikirannya KHD itu menghamba pada murid. Maksudnya menghamba pada murid itu bukan kita itu dijajah oleh murid itu enggak. Maksudnya apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan murid. Itu artinya menghamba pada murid. Jadi awalnya saya juga mikir, kok guru menghamba pada murid kan gitu ya. Sampai saya itu dengan fasilitator saya, kok menghamba pada murid sih Bu kan gitu. Ayo dilihat lagi konteksnya beda. Oh ternyata menghamba pada murid itu bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya untuk kepentingan murid. Mungkin ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu lumayan. Mungkin pertanyaan sebanyak-banyaknya juga boleh, monggo. Saya lagi Bu Novi. Kalau untuk peran orang tua, bagaimana Bu Ibu kira-kira? Terima kasih Bu Novi. Ini tadi yang lupa saya singgung juga. Kolaborasi itu tidak hanya dalam satu elemen sekolah, tetapi kita berkolaborasi untuk penegakan kedisiplinan itu dengan orang tua, lingkungan masyarakat sekitar tempat sekolah kita, lingkungan anak. Nah, lingkungan anak itu kan banyak. Ada lingkungan cangkruk, ada lingkungan belajar, lingkungan keluarga. Kemudian di sekolah kita juga ada lingkungan sekolah. Sekolah kita itu kita masih dengan anak SMA yang anaknya itu sangat kreatif. Jika kita tidak berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, anak-anak kita habis istirahat itu berangkatnya ngopi di luar. Tidak melalui pagar izin, tidak, tapi meloncat pagar. Karena itu kita membutuhkan kolaborasi. Jadi dengan wargas kita berkolaborasi. Nanti kalau ada siswa kita yang delik gitu ya, tolong dong dilaporkan gitu. Nah masalahnya yang terkadang guru itu tidak bisa mengontrol itu adalah ketika sudah keluar dari lingkungan sekolah. Karena itu kita harus kolaborasi dengan orang tua. Kalau dengan orang tua kita masih bisa berkolaborasi, kita mempunyai grup wali murid paguyuban itu kita masih bisa komunikasi. Kita mungkin juga masih bisa komunikasi melalui WA, chat atau telepon seperti itu. Masalahnya ketika kita harus berkolaborasi dengan lingkungan anak ini yang kita sulit. Kita tidak tahu di rumah itu lingkungannya seperti apa. Ada lingkungan main game, ada lingkungan ngopi, ada lingkungan belajar. Kita tidak bisa cek satu persatu sehingga kita maksimalkan saja kolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua yang bertugas mengawasi siswa ketika di rumah dengan lingkungannya, baik itu lingkungan bermainnya atau lingkungan belajar. Jadi intinya untuk penerapan disiplin positif itu multi kolaborasi. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan. Memang sulit, kolaborasi itu sulit. Ketika saya mempelajari ini juga yang dalam pikiran saya ketika saya harus berkolaborasi. Jangankan dengan lingkungan luaran ini, berkolaborasi dengan teman sejawat pun itu juga tidak mudah. Kita harus menyamakan persepsi dulu untuk menegakkan disiplin. Misalkan
Oh kalau jam 7 berarti gerbang tutup gitu. Tapi kan ada yang tidak setuju juga. Ada yang pro, ada yang kontra. Adanya suatu peraturan pasti ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang menentang, seperti itu. Jadi memang kolaborasi itu sulit, tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan. Ayo kita kolaborasi, menyamakan persepsi, karena apa? Tujuan kita sama, yaitu untuk anak-anak, untuk menciptakan generasi-generasi yang berintelektual, kemudian generasi yang berbudi pekerti yang luhur. Jadi pintarnya dapat, kemudian budi pekertinya juga dapat. Ada lagi? Pak Widi mungkin mau menyampaikan? Udah. Kemudian udah. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, jadi harapan saya ke depan, mari kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan suatu disiplin sekolah. Semoga kita bisa menciptakan suatu iklim yang nyaman atau kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak-anak dalam pembelajaran. Kita harus ingat kembali bahwa KHD ketika mendirikan taman siswa, jadi tulisannya enggak sekolah siswa, itu tidak, tetapi KHD ketika membentuk lembaga pendidikan pertama itu namanya taman. Artinya di sini bahwa ketika anak masuk ke sekolah kita itu mereka berasa di taman. Artinya apa? Mereka masuk itu dengan nyaman, riang, senang, bukan karena tertekan. Jadi sebenarnya itu. Jadi untuk tujuan utama dari penerapan disiplin positif itu adalah untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang nyaman bagi anak-anak. Ketika anak-anak sudah nyaman, maka mereka akan secara maksimal mengikuti alur pembelajaran. Dan itu semua untuk menciptakannya tidak hanya kedisiplinan sekolah saja yang perlu diterapkan, masih banyak lagi termasuk sarfas. Ada kan kalau anak itu di kelas sumuk tidak ada kipas angin, berarti kan gagal fokus seperti ini, jadi perlu kipas angin. Atau kalau mungkin butuh AC. Kalau kemarin itu sempat saya membuat kesepakatan kelasnya salah satunya ditulis butuh AC gitu. Saya langsung pusing kepala saya ketika ada tulisan yang sudah betul. Kesepakatan kelasnya tidak makan saat pembelajaran, sopan dan tidak membuli teman, sopan pada guru, belakangnya butuh AC. Langsung gurunya geruk-geruk kepala kemarin saya. Antara mau ketawa, antara gemes gitu sama anaknya, gitu. Jadi itu Bapak Ibu guru, mohon kedepannya kita bisa berkolaborasi, menerapkan disiplin sekolah, kita samakan persepsi bahwa kita di sini itu untuk kebaikan siswa. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penutupnya saya tutup sendiri ya, karena Bapak Masnya ada kesibukan, jadi harus ke tempat yang menyibukkan beliau. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas rawuhnya panjenengan sedoyo. Mari kita berkolaborasi dan mari kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tiga hari ini? Siapa yang tiga hari ini? Angkat tangan. Tidak. Ayo, bisa.
Kalau ada sampah itu harusnya gimana, Pak? Ambil loh. Buang sampah. Nah, kan bersih kan? Masa ini masuk langsung ada sampah. Anak-anak, Ibu bertanya sekarang. Hari ini kan sebenarnya ada hal yang harus kita sepakati bersama dalam kelas kita. Sebelumnya Ibu tanya, kira-kira kalian menginginkan suatu suasana yang bagaimana dalam suatu pembelajaran? Nyaman, Bu. Nyaman. 1, Ibu mengatakan nyaman. 2, bersih. Oke. Nah, jadi sebenarnya setiap siswa maupun guru menginginkan kelas itu nyaman, kan gitu ya? Kita di sini dari jam 7 sampai jam 3. Kalau kelasnya tidak nyaman, bawahnya sudah pengen pulang. Nah, untuk kenyamanan itu, maka kita seluruh warga sekolah harus menerapkan hal-hal positif. Seperti tadi, ada sampah, diambil, dibuang, itu adalah hal positif. Jadi untuk mewujudkan itu harus ada hal-hal positif yang kita sepakati bersama. Nah, sekarang saya minta kalian menuliskan kira-kira hal positif apa yang harus kita lakukan supaya kelas kita itu nyaman. Ya, boleh ke depan, maju, tulis, kemudian ditempel di sana. Ngerti ya? Karena kita menginginkan sekolah yang nyaman, berarti kita membuat suatu peraturan. Peraturan itu kita sepakati bersama, dilaksanakan bersama. Boleh sekarang siapa yang mau mewakili menuliskan ke depan? Tulis. Kalian pengen apa di kelas? Ayo Riz, tulis ke depan. Tadi sudah buang sampah. Sekarang tuliskan apa yang kamu inginkan. Ya, ini ada spidol, boleh ke depan. Siapa lagi yang mau ke depan boleh. Ini spidolnya banyak. Ayo, bisa langsung ditempel di depan. Ada lagi? Ibel, nggak ingin nulis? Ya, ayo ke sini. Rio, kalau sudah ditempel di depan. Nggak usah malu, kita sepakati bersama kita semuanya kok malu. Oke, sudah dapat 1. Siapa yang nyusul?
pertama, kelas yang rapi dan bersih. Kelas yang rapi dan bersih. Ya, dapat satu ya. Dari ini, kelas rapi dan bersih. Sepakat apa enggak? Sepakat. Bisa kita sepakati? Bisa. Yang kedua, HP disimpan saat pembelajaran. HP disimpan saat pembelajaran. Bisa disepakati? Bisa. Ada yang tidak setuju? Setuju semua Bu. Setuju. Harus konsentrasi kan ya? Ya. Yang ketiga, tertib